Hai. Mau masuk dulu ya. Iyalah. Oh ya. Tak kira mek liwat depan ya kan, depan. Oke. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, karena ini pelajaran pertama pagi hari, kita berdoa dulu, nggih. Kita berdoa dulu ya, sama-sama. Ketua kelas Abi, silahkan pimpin berdoa, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini dimudahkan, amin. Amin. Diberikan kelancaran, Amin. diberikan ilmu yang bermanfaat, Amin. dihindarkan dari kebodohan, Amin. dan membuat masa depan kita menjadi lebih cerah lagi. Amin. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Adeleni hadir. Ahmad Aji, Ahmad Fauzi, izin ya, izin. Ahmad Mutaki, Ahmad Setiawan, Ahmad Rizal, Arifah, Atika, Ayu kemana nih? Izin. Ayu izin kemana Ayu? Wah, jangan anak itu ya memang. Dan di Bagas, Fahrul Abi, Ilsya, Natifah, hadir ya Ilsa ya? Hadir. Indra, Itbaim, Keisha, Meita, hadir. Meta ya, Metani. Nilna, Nur Julia, Sohibul, Siti, Farida, Wahyu, Zahra, Yasamina. Gak hadir. Mana? Izin sakit Alfa? Nggak tahu. Oke. Gimana kabarnya kalian, kok kayaknya lesu banget? Perasaan tadi saya lewat aja gini gitu kan. Sekarang kok muka kalian ada adil mukanya. Arifah gini aja, ya kan? Aji gini, tuh kan. Tangannya jadi pada turun semua. Gimana? Pagi-pagi belum sarapan? Tadi bangun tidur mandi langsung berangkat? Ya. Berarti belum sempat olahraga? Ya. Yuk berdiri semua yuk, kita pemanasan dulu bareng-bareng ya, supaya kalian semangat dalam pembelajaran kita ke depan. Maka kita lakukan pemanasan dulu ya. Apa Siti tadi bilang apa? Nggak jadi ya. Oke, angkat tangannya ke atas, angkat tangannya ke samping, angkat tangannya ke depan kok diangkat enggak itu. Taruh tangannya di depan, taruh ke atas, taruh ke bawah. Nyangkut kursi ya, nyangkut meja ya. Oh enggak ya. Kalau tangan nyangkut meja, yuk coba kita lompat kecil dulu. Yuk lompat kecil, lompat kecil.
Ketika saya menghitung bilangan ganjil, kamu lompatnya rada tinggi ya. Oke. Oke, ya. 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7. Susah ya, Pak Ibnu ki udah gerak suruh mikir lagi bilangan ganjil. Ada yang belum tahu bilangan ganjil? Jujur saja angkat tangannya yang nggak tahu bilangan ganjil. Tahu ya? Tahu. 6, 6, 6, 10. 6, 6, 6, 6, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12. Gimana? Dah lu mulai seger belum? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau belum segar, yuk kita lakukan gerakan sekejam. Nggak cukup, oke silahkan duduk kembali kalau sudah cukup. Semangat ya hari ini, nggih. Nah, meskipun hari ini pagi-pagi sudah ketemu Pak Ibnu, tetap semangat ya. Tenang aja, Pak Ibnu itu pagi-pagi selalu memberikan energi yang positif. Lihat aja mukanya udah positif banget gitu kan. Ya. Gimana kabar? Sehat kan kalian? Alhamdulillah. Tetapi ada beberapa teman-teman kita yang belum masuk ya. Semoga juga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Orang tua juga sehat. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat, bapak ibu sehat, kakak adik sehat, tetangga sehat, pacar juga sehat. Nggak punya pacar. Arifah nggak punya pacar. Oh, punya. Ya. Oke, baru kemarin banget ini kita membahas materi tentang teks anekdot. Ada yang masih ingat nggak apa yang kita bahas kemarin dalam materi teks anekdot? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat boleh angkat tangannya. Apa Wahyu? Teks anekdot apa yang kita pelajari kemarin, Yu? Teks anekdot adalah cerpen yang berisi untuk atau kritikan. Ya, teks anekdot ya. Kata kuncinya apa Wahyu? Teks anekdot dan kritik ya. Jadi ada kata kunci dalam teks anekdot itu adalah menghibur, lucu, dan kritik. Jadi kalau cuma lucu saja, tidak mengkritik, itu kritik itu bukan gini loh ya. Ya, lucu karena dikritik ya. Bukan juga rambutnya. Kenapa kok diam? Ya, betul. Jadi untuk anekdot itu kata kuncinya ada lucu dan kritik. Kalau sekedar lucu saja tetapi tidak mengkritik itu bukan teks anekdot. Tapi kalau mengkritik saja tetapi tidak menghibur atau tidak lucu itu namanya bukan teks anekdot. Jadi memang harus ada dua-duanya. Oke, ada yang mau ngasih contoh teks anekdot? Aduh Pak Ibnu yuk ngasih contoh tuh yuk. Susah lah saya. Ada barangkali ada. Kalau bisa, yakin. Kalau kemarin kan saya mengeluarkan yang biru, sekarang saya tak keluarkan yang biru. Kalau ini saya nggak mungkin tidak memberikan kepada kalian, ya. Punya, oh ya udah kalau punya, buat beli es teh nanti ya. Nggak ada yang mau ngasih contoh, ragu-ragu ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks argumentasi. Teks argumentasi. Sebelum saya memasuki materi, barangkali ada yang tahu apa itu teks argumentasi atau teks laporan hasil observasi, atau kita nanti juga dalam materi ini kita juga akan membahas tentang teks berita. Ya, jadi materi kita kali ini, hal yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara kita bisa menyusun argumen dengan baik.
Materi yang akan kita pelajari nanti akan sedikit menyentuh laporan observasi, akan sedikit menyentuh teks berita, banyak sih, banyak menyentuh teks berita, dan sedikit akan menyentuh keseluruhan akan dibungkus dengan materi fakta dan opini. Fakta, opini, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kenapa kok kita harus membungkus pelajaran kali ini dengan hal tersebut? Karena fakta, opini atau pengetahuan fakta dan opini atau pengetahuan kalimat fakta dan opini, kemudian kalimat utama dan kalimat penjelas itu adalah kemampuan dasar yang harus kalian miliki saat ingin menyusun argumen. Jadi itu merupakan kemampuan prasyarat. Oke. Oke. Sebelum saya masuk pembelajaran, saya pengen tahu kalian, apakah kalian sudah paham fakta dan opini? Apakah kalian belum paham fakta dan opini? Apakah kalian sudah sedikit tahu tentang fakta dan opini? Apakah kalian sama sekali tidak tahu apa itu fakta, apa itu opini? Apakah kalian sudah tahu apa itu kalimat penjelas? Apakah kalian belum tahu kalimat penjelas? Apakah kalian belum setengah tahu kalimat penjelas dan kalimat utama? Ya. Saya pengen tahu, ini saya bagikan kertas kepada kalian, silakan kamu nanti isikan apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas, apa itu fakta, dan apa itu opini. Oke, pakai pulpen masing-masing, nggak usah turun-turunan, nggak usah contek-contekan, nggak usah pirak-pirik, nggak usah kepalanya tengok-tengok kayak kipas angin. Ya, fokus ke depan. Apa itu fakta, apa itu opini, apa itu kalimat penjelas, apa itu kalimat utama. Ayo, apa itu fakta, apa itu opini, apa itu kalimat penjelas, apa itu kalimat utama. Betul sekali. Rizal nyari pulpen. Pulpen banyak tapi habis semua. Pasti itu skripnya Dandi itu. Dandi itu kalau pulpen habis nggak dibuang ya dia, dikoleksi ya. Apa itu fakta, apa itu opini, apa itu kalimat utama, dan apa itu kalimat penjelas? Sudah selesai? Kalau sudah, boleh saya ambil? Belum? Oke, saya tunggu. Nyantai saja. Santai saja, tapi jangan tidur ya, jangan ketiduran. Santai boleh, tidur jangan. Arifah sudah? Belum? Setiawan? Belum? Belum, oke. Apa itu fakta, apa itu opini, apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas? Apa fakta, opini. Kemarin di akhir pelajaran sudah kita singgung sedikit-sedikit ya. Ya. Kalau ingat. Apa itu fakta? Apa itu opini? Udah Sani, oke. Fakta, opini, udah, Nana? Oh bentar.
Nggih, sampun. Dikasih nama ya. Ya. Hmm? Udah nih, Mama. Ya. Udah. Pacar Jaehyun itu siapa? Oh, kamu. Oh, Adele. Kalau adik Pak Canyol, enggak sudah. Sudah. Ini pacarnya siapa lagi nih ini? Oh, enggak ada. Kenapa kamu menggambar sakura di sini? Oh, biar estetik. Kalian tahu apa makanan ringan yang warnanya pink, kuning, terus bentuknya bintang itu enggak? Kayak gini. Oh, itu tahu. Nah, tahu. Nah. Ya, lebih ke cemilan ya ini ya. Benar sekali. Sampun, oke. Hmm. Pacar Yayan lagi siapa ini? Ini Umam yang ngumpulin kok. Umam nggak mengerjakannya. Pacar Yayan. Saya kaget ketika Umam mengumpulkan ini kok bawahnya ada tulisan pacar Yayan. Ya. Pak Im udah, Pak Im. Ya. Umam naksir sama Yayan, Umam. Boleh, Pak. Bukan kertas saya. Oh, bukan kertas kamu. Berarti kertasnya Abi ya tadi. Hmm. Sampun. Ah. Nggih. Siti udah belum Siti? Jadi belum. Enggak apa-apa, dikasih nama, memang dikasih nama. Iya Siti. Apa ya? Kurang Baim. Oh, Baim sudah. Ada yang belum mengumpulkan? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah. Sudah semua ya? Ya, saya cek pelan-pelan. Beberapa tadi udah saya baca, tapi beberapa juga ada yang masih perlu saya baca lagi. Bentar nggih, sabar ya. Nah.
Ya, dari beberapa jawaban yang sudah kamu kumpulkan, saya bisa mengkelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama ada kelompok yang lumayan paham, kemudian ada kelompok anak yang tidak paham, kemudian ada kelompok anak yang tulisannya nggak bisa dibaca. Saya suruh untuk menulis kok malah menggambar rumput, kan? Ya, nggak apa-apa. Meskipun membuat saya skerot graffiti siapa? Skerot. Skerot im. Apa itu skerot im? Oh, nama. Oh, itu namanya skerot. 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 Ya. Ya, jadi ada anak yang lumayan paham, ada anak yang belum paham, ada anak yang masih dibilang paham enggak, dibilang nggak paham juga nyerempet-nyerempet gitu. Jadi middle ya. Ini nggak jelas ini mau ke ini atau ke bawah, tapi middle. Jadi ada yang lumayan paham, tapi saya belum menemukan yang benar-benar jawabannya itu bisa langsung jelep. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi memang fungsinya kita belajar kali ini adalah untuk menambah pemahaman tentang fakta dan ini tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Saya kasih disclaimer dulu ya secara singkat. Sebenarnya fakta itu adalah tadi beberapa menjawab, bukan cuma beberapa ya, lumayan banyak menjawab fakta itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Betul atau salah? Coba kamu nilai jawaban temanmu sendiri. Betul atau salah? Betul atau salah? Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Betul? Betul. Secara kebahasaan betul ya. Memang iya, tapi ada yang menjawab opini adalah hal yang tidak terjadi. Betul? Salah. Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa? Boleh berdiri, angkat tangannya, berdiri, jawab. Opini tadi ada yang menjawab adalah hal yang tidak terjadi. Faktanya betul, fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Tetapi ketika kita memasuki opini adalah hal yang tidak terjadi. Betul atau salah? Salah. Kurang tepat ya. Ada yang bisa membenarkan? Oh, kalau kamu nggak mau uang, saya ada topi ini. Tak kasih topi. Boleh nemu tadi di depan. Punya siapa ini tadi? Bukan punya anak sini? Bukan. Ya. Barangkali punya Musa nih? Bukannya. Ya. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya kenapa jawaban opini tadi adalah jawaban yang kurang tepat? Opini adalah, kalau fakta itu adalah hal yang benar-benar terjadi, berarti opini adalah sesuatu yang tidak terjadi dong. Kan kebalikannya, iya enggak? Iya. Kenapa? Pendapat. Oke. Kata kuncinya opini sama dengan pendapat. Betul? Betul. Terus bisa dijabarkan, kamu bisa menjabarkan nggak pendapat, terus pendapat itu apa atau pendapat itu? Pendapat itu, opini itu adalah pendapat. Nah, pendapat itu pasti pendapatnya Aji, pendapatnya Rizal, pendapatnya Adel, pendapatnya Sani, pendapatnya Meta. Sama nggak biasanya? Beda. Tapi bisa nggak kalau pendapatnya Sani itu memang
berdasarkan kejadian nyata? Sangat bisa kan? Bisa nggak kalau pendapatnya Aji itu berdasarkan kejadian yang nyata? Bisa nggak kalau pendapatnya Farida yang sedang ngalamun ini adalah berdasarkan kejadian yang nyata? Bisa. Tapi kenapa kalau itu berdasarkan kejadian yang nyata, kenapa itu disebut opini bukan fakta? Ada yang bisa menjawab? Gini, tak kasih contoh lagi, oke? Kemarin kamu dengar nggak ada Presiden Prabowo sama menteri-menterinya ke Magelang? Selama berapa hari? 6 ya? 6 hari. Faktanya Presiden Prabowo dan para menterinya melakukan kegiatan di Akmil Kota Magelang. Fakta. Itu fakta atau opini? Kegiatan itu berlangsung dengan sangat menyenangkan. Terus saya bilang seperti ini, kemudian Sani bilang, kalau menurut saya kegiatan kayak gitu kok membuang-buang anggaran. Terus Abi bilang, kalau menurut saya kegiatan seperti itu memang perlu dilakukan. Kemudian Aji bilang, kalau menurut saya kegiatan itu kalau saya disuruh ikut saya nggak mau sih, capek banget pastiin. Itu tadi beragam kalimat yang saya lontarkan itu adalah kalimat fakta atau kalimat opini? Opini. Kenapa? Bisa. Ya, itu kan adalah cara untuk menentukan. Itu kan cara untuk menentukan kalimat itu fakta atau opini, tetapi alasannya kenapa itu fakta, kenapa ini opini itu apa? Karena yang keras boleh? Betul sekali. Kenapa itu kok disebut argumen? Kenapa kok itu disebut opini? Karena itu bersifat subjektif. Bersifat subjektif itu artinya setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Artinya setiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda. Artinya setiap orang bisa mengeluarkan hal yang berbeda-beda meskipun dalam satu fakta yang sama. Faktanya Presiden Prabowo dengan menteri-menterinya itu melakukan kegiatan di Magelang, tetapi opininya, opini Sani secara pribadi berbeda, opini Abi secara pribadi berbeda, opini Adel berbeda. Setiap kita bisa mengeluarkan opini yang berbeda. Itulah namanya opini, itu namanya argumen, itu namanya pendapat. Rada paham nggak kalian? Paham ya, oke. Kemudian kalimat utama dan kalimat penjelas. Sudah banyak yang paham apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas. Tetapi ada beberapa yang masih, ini saya baca beneran loh tadi loh ya. Ada beberapa yang masih saya merasa bukan, apa ya contohnya. Nih, kalimat utama adalah kalimat pada baris pertama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang bukan utama. Itu kan cuma dibalik doang, ya. Tapi nggak apa-apa, memang fungsinya pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui apa itu kalimat utama dan apa itu kalimat penjelas. Sesuai dengan namanya, kalimat utama. Sesuai dengan namanya ya, kalau kita pakai logika yang paling dasar saja, sesuai dengan namanya, kalimat utama itu kalimat yang berisi gagasan utama. Gampang ya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat. Jadi kalimat penjelas itu tidak memiliki gagasan pokok, tetapi dia itu berfungsi sebagai menjelaskan gagasan pokok pada kalimat Ada yang terlambat? Tidak ada. Sampai sini lumayan paham ya kalian ya? Ya. Oke, kalau begitu saya bentuk kelompoknya. Kemarin kita berkelompok. Tapi kelompoknya saya rubah lagi ya dari kelompok yang kemarin ya.
Ya. Ya, kemarin kan kita sudah berkelompok. Kemudian kita sekarang mulai materi baru, kemudian saya akan merubah kelompoknya lagi. Sesuai dengan hasil asesmen awal yang tadi. Kelompok 1, dengarkan baik-baik kelompok 1. Ya, kelompok 1 Adeleni. Kemudian Ahmad Mutaki, Setiawan, Ahmad Rizal. Berapa anak? 4 ya. Nah, kemudian kelompok 2 ada Ahmad Aji Maulana, Arifah. Arifah. Cocok ya kalian ya, ya. Ya. Mau dipisah atau mau disatukan saja? Terserah. Jawaban yang sangat membingungkan sekali ya, terserah ya. Ahmad Aji, Arifah, Atika, dan Dandi. Mana Dandi? Di situ Dandi. Sweet sama Dandi. Sweet. Sejak kapan Dandi? Enggak ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah Farulabi, Ulsya, Indra, dan Keisha. Keisha mana Keisha? Oh ini di sini. Kemudian kelompok berikutnya adalah Indra udah belum tadi? Udah ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah Nilna Majidal, Nur Yulia, Sohibul Sani, dan Siti. Oke, tinggal 3 anak terakhir adalah Farida, Wahyu, dan Zahra. Silakan untuk bergabung dalam kelompok. Oh, Baim belum, Baim. Ikut kelompok terakhir, ikut kelompoknya Zahra ya. Pas 4-4-nya. Umam belum, Umam kemarin nggak berangkat ya? Umam kemarin alfa ya? Atau sakit atau izin? Izin kemana, Mam? Hadroh. Ya. Solawatan. Ya. Solawatan itu sunnah ya, Mam ya. Jangan kayak kelas sebelah tuh ada Ridwan itu kalau malamnya. Ya. Kalau hari ini nggak berangkat bisa dipastikan tadi malam dia solawatan dari panggung ke panggung. Entah, saya juga kurang tahu apakah dia jadi kru inti atau apa. Tapi bisa dipastikan ketika dia tidak berangkat hari ini tadi malam pasti ada solawatan. Dan ketika saya tanya ternyata dia memang menjadi regu inti pengibar bendera. Pas Kibra Habib, benderanya besar itu. Katanya kalau dia kemalaman sholawatan terus tidur di pinggir jalan itu benderanya bisa buat selimut. Lumayan tidur di peluk Habib gitu kan. Itu kan ada gambar Habib gede ya itu ya. Ya lumayan. Tapi ya rodok nyara juga nih Habib kok gawe semek turu. Ya. Yo, oke silakan untuk bergabung pada kelompok masing-masing yang sudah saya bentuk tadi. Meja boleh disatukan ya. Meja boleh disatukan. Jodoh mungkinnya. Kamu nggak mau ada jarak sama Aji ya? Hah? Kenapa? Mejanya nggak disatukan, nggak apa-apa asal kamu nyaman aja. Tapi saya ngelihatnya nggak nyaman sih kamu kayak dengkulnya gatu-gatuan, kemudian atau memang sengaja? Memang sengaja digatu-gatu gitu dengkulnya. Ada salah satu yang mau membantu saya?
Nih, boleh dibagikan kepada satu anak dua ya. Oh iya, satu anak yang piket siapa? Boleh angkat tangannya? Wahyu, Wahyu, Wahyu minta tolong, saya minta tolong diambilkan speaker ya iya di kantor. Yang kecil yuk. Ya nggak apa-apa. Satu anak satu nggak apa-apa. Nanti yang nggak cukup bisa ditulis di belakang saja ya, di belakangnya saja. Udah, Baim udah dapat Baim. Baim udah dapat, Baim udah dapat. Baim udah dapat. Baim udah dapat. Oh Wahyu, Wahyu udah dapat juga ya. Wahyu. Siapa yang dapat Wahyu? Siapa yang dapat Wahyu? Baim. Wahyu itu saya tuh sering dengar lelucon di internet kalau ada cowok namanya Wahyu tuh jarang punya pacar. Ya karena kalau ada yang nembak takut. Iya. Takut dikira nabi karena dapat wahyu. Terus di kolom komentar ada yang bilang yang namanya Rizky enak ya kan, Rizky nggak boleh ditolak gitu. Ya Rizky. Iya. Kalau Yuda boleh ditolak kan? Enggak juga. Makasih Wahyu, boleh minta tolong ditaruh di kursi bawah aja yuk. Kursi bawah. Inilah. Minta tolong Wahyu. Minta tolong Wahyu. Minta tolong Wahyu ya, minta tolong. Kenapa Siti? Tadi tanya apa? Enggak. Oke, ya, terima kasih. Sebenarnya tadi itu saya dari rumah mau bawa kopi Arabica. Kamu kan kemarin masih ingat ya kemarin waktu table manner kalian dapat sedikit training tentang kopi gitu ya. Kopi di kafe, cara menyeduhnya, ada teknik apa aja gitu nih. Jenisnya ada apa aja. Kebetulan di rumah saya tuh punya Arabica. Kemarin ada banyak, tapi sekarang tinggal satu bungkus dikasih temen, diberi sama temen. Satu bungkus Arabica tadi pengen saya bawa, pengen saya kasih ke kalian. Tapi saya tuh sampai di depan SMP Kota Mungkin, di depan Soto Pelajar itu saya ketinggalan kopinya. Ya udahlah. Daripada saya balik itu kan. Iya, jadi saya masih punya satu kopi Arabica yang pengen saya bagikan ke kalian secara random aja, bagi yang beruntung aja. Secara random ya. Besok saya post di grup, nanti barang siapa yang japri saya pertama kali itu hari Senin yang tak kasih ya. Tapi Arabica itu rasanya udah pernah minum Arabica belum? Udah. Rasanya apa? Iya betul. Itu dari Jawa Barat kalau punya saya. Rasanya itu kalau saya jujur secara pribadi saya nggak suka yang asem-asem. Makanya saya pakai obat Rexona nanti setiap pagi. Ya tapi kalau kamu memang suka yang asem-asem, saya masih punya Arabica satu nih. Siapa yang mau angkat tangannya?
Umam, ya oke, besok tak kasih umam. Umam yang angkat tangan. Tapi saya masih punya kopi robusta yang pahit. Robusta itu saya masih punya mungkin sekitar 2 kilo. Ada yang mau? Abi, ya mau Abi. Tak kasih 1 porsi ya. Atau berapa porsi? Atau mau berapa porsi, Bi? Besok insya Allah diingatkan saya. Kalau kamu nggak mengingatkan saya lupa bawanya tetepan. Ya, di sini saya punya dua apa ya namanya ya? Saya punya 2 file, 1 artikel, satu lagi video. Nanti saya akan meminta kamu untuk menentukan dalam video tersebut bagian mana yang opini, bagian mana yang fakta, bagian mana yang kalimat utama, dan bagian mana yang kalimat penjelas. Tentu saja secara berdiskusi dalam satu kelompok. Setelah kalian berdiskusi, saya nggak tahu hasilnya benar atau salah. Nanti akan kita cross check sama-sama melalui presentasi. Saya minta orang yang paling banyak berbicara di depan, paling banyak mempresentasikan di depan adalah anak yang paling tidak banyak bicara ketika berdiskusi. Oke. Oke. Ada ya setiap kelompok ya? Iya ada ya. Pasti setiap kelompok ada yang cerewet, ada yang diem, ada yang cerewet banget, ada yang diem banget. Betul apa betul? Betul, pasti betul. Oke, ini ada 2 file, ada artikel, ada video, ada visual, ada audio visual. Kamu pilih yang mana dulu? Artikel cuman pendek, mungkin cuman berapa? Mungkin cuman 3 paragraf ya. Video 3 menit. Ya, video. Oke, saya play video dulu. Silahkan kamu perhatikan dengan seksama. Nanti kalau butuh videonya, silahkan minta tolong diulang. Saya akan ulang. Siap. Ya. Wahyu belum di on kan ya? Speakernya ya. Udah, volumenya. Kurang. Oh, punya saya yang error ternyata laptopnya. Oke. Silahkan kamu perhatikan videonya, kemudian nanti tulis mana yang fakta, mana yang opini. Oke, perhatikan dengan seksama. Ya. Hah? Kenapa nggak ada suaranya? Oke, tak kirain saya aja yang nggak kedengaran ya, ternyata kamu juga nggak kedengaran. Ya, ini lagi troubleshoot. Saya akan coba perbaiki dalam 5 menit. Kalau dalam 5 menit nggak sembuh, kita langsung beralih ke teks saja ya. Ya. Saya tenang saja, saya masih punya banyak stok teks untuk pembelajaran kalian. Tenang saja, tenang saja. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir ya. Saya masih punya teks laporan hasil observasi, saya masih punya teks eksposisi, saya masih punya teks berita, artikel, dan lain sebagainya. Yang mana ya kemarinnya? Oke, tolong diingatkan kalau sudah 5 menit ya. Apakah berhasil atau enggak?
Seharusnya hanya 5 menitnya ini ya. Harusnya. Oke, sambil menunggu mungkin kita bisa beralih ke metode yang teks dulu. Silakan diperhatikan yang teksnya untuk kalimat fakta atau opininya silakan dicatat di situ. Di lembar tugas kalian masing-masing. Kelihatan? Yang belakang kelihatan bukan? Kelihatan nggak? Setiawan kelihatan? Oke, kalau ada yang nggak kelihatan barangkali bisa saya antar ke optik. Yakin kelihatan yang belakang? Nggak kurang gede? Nggak ya? Kurang gede? Oke, saya besarkan lagi. Ini wow, malah kegedean. Oke, silahkan silahkan ditengok nih itu ya filenya. Kalau ada yang nggak kelihatan, Pak saya boleh memfoto nggak? Terus kemudian saya baca di HP boleh, silahkan. Silahkan difoto, silahkan untuk kalau kamu jauh. Iya. Kalau sudah selesai dalam satu teks ini, silahkan bilang saya akan ganti ke teks yang lain. Berdiskusi ya. Silahkan untuk berdiskusi dengan satu tim ya, dengan satu kelompok ya. Dalam apa? Tip X saya tidak punya tip X, punyanya Stabilo. Bukannya dihilangkan malah dijelaskan. Dicoret saja tidak apa-apa, nggak perlu di tip X, nggak perlu di stipung. Ini sumbernya kompas.com. Berita diterbitkan tanggal 25 Oktober pukul 12.50. Ya. Jadi sumbernya jelas. Ya, dari kompas.com. Oh ya, beritanya ya. Oh iya ya, sorry. Ketutupannya saya menutupi ya. Ada yang mengalami kesulitan? Gimana? Penulisnya, oh, nggak ikut ke situ ya? Strip aja, strip. Silahkan tentukan mana yang fakta, mana yang opini, mana yang penjelas, mana yang utama, mana yang penjelas. Ya Yahra ya. Dah, Yahra ada kesulitan?
Ada sisa satu sini tadi. Oh ya. Oke. Silahkan Zahra. Oke, silakan berdiskusi dengan satu kelompok, berdiskusi dengan satu tim kalian, mana yang fakta, mana yang opini, alasannya apa, kenapa ini disebut fakta, kenapa ini disebut opini, mana yang utama, mana yang penjelas, kenapa ini disebut utama, kenapa ini disebut penjelas, silahkan diskusikan ya. Jangan sok-sokan mengerjakan secara individu kalau disuruh diskusi ya. Ketika disuruh diskusi kamu mengerjakan secara individu. Waktu tes harusnya mengerjakan individu malah diskusi. Kenapa? Kok malah kebalik-balik gimana ini? Suruh diskusi malah dewi-dewi. Giliran suruh mengerjakan sendiri malah diskusi. Kalau masih ada yang kebingungan boleh, kalau pengen minta bantuan saya tak jelaskan secara ulang dikit-dikit lagi. Yuk diskusi, dalam bahasa Jawa disebut rembugan atau rembug. Haji sama Arifah latihan rembug bisik ya besok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang punya nomornya Pak Kaum? Mati. Boleh, silakan dinikmati lagi. Nanti kelompok yang maju tidak semua ya. Nanti kelompok yang beruntung saja yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi, ayo diskusi. Diskusi. Bertukar pikiran ya. Hadap sini dong, hadap ke kelompoknya masing-masing dong. Oh iya. Kelompoknya masing-masing, jangan memunggungi Wahyu. Kok nggak apa-apa, bisa dipotret, kemudian didiskusikan bersama-sama dengan satu tim. Ada apa tuh Wahyu? Takut sama gitu. Kenapa? Takut sama Zahra? Takut sama Farida? Nah, ini lo takut sama ini. Emang rada serem sih, Yu. Saya jaga kalau habis dari kelas ini kemudian merinding-merinding dikit sini juga. Iya Pak, saya baca. Oh iya ya. Mana yang nggak jelas Del? Bagian mana Del? Oh jelas. Diskusikan dengan teman satu tim, dengan teman satu kelompok. Ada yang susah dibaca? Yakin tidak? Kok matamu nyipit-nyipit gini tadi waktu membaca? Kayak kesulitan. Kalau memang kesulitan boleh maju ke depan terus difoto, bawa ke sini, baru dibaca di sini. Yona, kok kamu memotong jalan? Saya nggak mau Pak. Kenapa?
mau. Nah, tuh biasa tuh. Udah nyuruh. Ada apa toh kalian di antara kalian? Nggak mau. Musuhan kayak saling nakal. Musuhan. Saling nakal. San, kamu mau dinakali San? Kalau tuh Pak. Maksudnya. Sani jangan nakal ya. Diskusi yuk, bagian mana yang ada yang tidak terbaca dari sini? Baca, terbaca tapi bingung mau pilih yang mana. Kendalanya apa? Menentukannya. Menentukannya. Iya. Itu kan nggak ada opininya. Tadi kan sudah saya kasih tahu cara untuk menentukan itu opini atau fakta. Caranya kan sudah saya kasih. Ada kok opininya, ada. Bejibun. Kalau fakta bejibun di situ ya, ada banyak banget faktanya. Gedem banget. Oh, saya nutupin ya. Sorry. Yang aman ya? Aman. Kenapa? Pusing. Namanya juga belajar. Pusing itu kan sebuah proses dalam berpikir toh. Mati lagi. Kalau kita bareng ya Sid ya. Saya udah punya anak tuh. Nggak apa-apa itu. Aduh. Gimana? Satu pun belum menemukan, satu pun. Halo. Yang fakta masuk nggak bisa nemu yang Karena fakta. banyak. Banyak banget kan. Makanya belum tertulis. Ini mau pilih yang mana? Pak. Bentar ya. Oke. Supaya selesai. Harus. Soal suasembada ya Kak. Ya mungkin faktanya nggak sebanyak kalau kita ke teks yang lain, tetapi oh ya mungkin opininya tidak sebanyak kalau di teks-teks yang lainnya. Tetapi apakah itu ada opininya atau tidak? Ada. Dalam Merahnya nggak bisa dihilangin ya? itu garis-garis merah itu karena tadinya ada kesalahan kesalahan sebenarnya bisa dihilangkan tetapi Bikin pusing Kak. ya. Ini kan karena saya ambil dari internet, makanya seperti itu jadinya. Maksud saya minus di Udah berdiskusi sini sama teman-teman.
swasembada. Oke, selesai ya. Minimal fakta opini. Nggak usah banyak-banyak ya. Minimal ada fakta, ada opini, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Saya minta kamu untuk presentasi ke depan, kemudian kamu menentukan kalimat fakta dalam artikel tersebut ini, kalimat opini ini, beserta alasannya yang pasti. Kenapa itu fakta, kenapa itu opini. Kemudian kalimat utama dalam paragraf ini adalah ini, kalimat penjelasnya adalah ini. Beserta alasan. Sudah siap? Saya cap-cip kelompoknya. Bentar, oke. Perlu waktu berapa menit toleransinya? 2, 3. 3 menit cukup. 5 menit ya. Oke, sampai 5 menit ke depan. Yuk. Siap-siap satu orang dalam satu kelompok untuk menjadi juru bicara presentasi kita hari kali ini. Oke. Ya, kalimat utama, kalimat penjelas juga. Ini kalau di situ nggak cukup, silahkan kamu tulis awalannya saja atau silahkan kamu tulis kalimat keberapa dari paragraf berapa. Nanti ketika presentasi ke depan kan tinggal kalimat ini, tinggal bacanya di sini, tidak apa-apa. Memang sengaja, kan saya bisa sulap itu kan. Amazing. Sudah 3 menit, masih 2 menit lagi, silahkan dimaksimalkan. Silahkan dimaksimalkan, masih ada waktu 2 menit lagi. Ini yakin gak ada yang mau mengadopsi ini? Yakin satu pun gak ada? Yakin gak ada? Kalau tak tambah? Boleh tambah lagi. Oke. Gimana di sini, kesulitan atau tidak? Tidak ya? Tidak ya. Kesulitan? Enggak ya. Kalau ada kesulitan bilang saja. Oke, sudah 5 menit ya. Sebenarnya masih kurang 1 menit. Besok mau Arabica?
Robusta mau. Pahit. Kalau robusta saya panen sendiri. Mertua sih. Diingatkan. Tapi nanti presentasi maju ke depannya. Ya. Kenapa? Oke, sudah 5 menit. Saya akan pilih satu kelompok yang beruntung. Silakan kirimkan perwakilan 1 orang untuk presentasi ke depan. Pastikan orang yang paling tidak banyak bicara. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 boleh angkat tangannya. Kelompok 2 di mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, oke. Ini mungkin bisa 1 kelompok atau bisa 2 kelompok ya. Mungkin 1 kelompok sih. Sekarang tanggal berapa? Kelompok 2 mana? Tanggal 2 ya. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 oleh. Oke, silakan 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan Dandi. Oke, Dandi. Tepuk tangan untuk Mas Dandi. Dandi boleh di tengah sini, Dandi. Ya. Oke. Awali dengan salam, kemudian awali apa tujuanmu berada di depan. Perkenalan, salam, perkenalan, mau ngapain kamu di depan, terus sampaikan apa, terus kemudian tutup. Yuk, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bagas Putra dari perwakilan kelompok 2 yang mewakili hasil diskusi dari kelompok kami. Kita gambleng dia Amir Prabowo kan jangan mau alih. Umam, kedengaran nggak? Umam di pojok? Dengar. Kedengaran. Setiawan. Ya, apa? Enggak jadi. Andi, suaranya yang keras, artikulasinya yang jelas, intonasinya yang bagus ya. Yuk, intonasinya. Tanggal 25 bulan 10 tahun 2024 jam 12.50 WIB. Kalimat fakta paragraf 1 bahwa Sugianto mengingatkan secara agar tidak mau oleh pihak asing. Hal ini dikatakan Prabowo saat menjadi mengarahkan kepada Menteri, Wali Menteri hingga kepala negara kemudian Merah Putih pada hari pertama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat 25 10 tahun 2024. Apabila nanti berikan Prabowo saya secara otomatis berbaris dan rapat kaki lanjut kasih salam berarti jangan mau oleh kepentingan asing kata wali Dandi, baca saja kalimat yang kamu diskusikan tadi, Dandi. Iya. Yang di bawah. Boleh Aji, boleh dibantu ke depan.
Aci atau Arifah boleh, Atika boleh juga. Tiga Pak. Tiga. Ini cowok semua, dia semua. Karena ada cowok cewek ya. Yuk, Arifah bantu Arifah Dandi di depan. Bantu aja. Tapi tetap Dandi yang mempresentasikannya, Arifah cuma membantu di belakangnya. Bagaimana? Lanjut, oke, kalimat opini. Silakan kalimat opini. Ada sebuah pengarah tersebut, namun secara tetap semangat mendengar pengarahan di lapangan hanya sifat-sifat nanti memberikan semangat untuk dimas. Sementara itu Menteri Bidang Pangan Jul Ipri Hasan juga menyatakan pengarahan perbuatan. Oke, stop sampai situ. Yang opini kalimat yang mana Dandi? Yang opini kalimat yang mana di? Dari angin sepoi itu satu kalimat loh ya. Sampai tersebut itu satu kalimat loh ya. Apa kalimat mana saja yang menurut diskusimu tadi opini? Coba sebutkan satu saja. Angin sepoi-sepoi tapi membakar. Bisa. Apalagi? Itu, coba saya bacakan ya. Namun jajarannya tetap semangat mendengarkan pengarahan di lapangan. Fakta atau opini? Fakta atau opini? Opini. Kenapa? Kenapa opini? Fakta. Kenapa fakta? Kenapa fakta? Di pengarahan lapangan. Hah? Namun jajarannya tetap semangat mendengarkan pengarahan di lapangan. Fakta atau opini? Fakta atau opini? Fakta. Fakta. Kenapa? Semangat. Ingat katanya semangat. Fakta atau opini? Oke, saya tanya sekali lagi. Kalimat yang tadi yang saya bacakan tadi, fakta atau opini? Opini. Ganti lagi sekarang. Tadi kenapa opini? Oh ya, oke. Karena apa, Aci? Boleh dibantu, Aci? Karena mengandung unsur yang subjektif. Apa yang ditandai dengan kata apa? Semangat. Ya bisa jadi menurut dia semangat, tapi menurut menteri yang lain tidak semangat. Oke, silakan duduk. Dandi dan Arifah boleh beri tepuk tangan untuk Dandi dan Arifah. Boleh duduk, silakan. Terima kasih sudah berani untuk maju ke depan ya. Ya, besok tetap belajar lagi. Jangan ragu-ragu untuk maju ke depan. Kemudian makasih ya Dandi ya, dan maju ke depan ya. Makasih Arifah dan maju ke depan meskipun tadi kurang maksimal, tetapi sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan. Oke.
Sekarang saya pengen kalian untuk menuliskan. Pelajaran kali ini bisa dipahami ya? Bisa, nggih. Apa saja yang kamu dapat dalam pembelajaran kali ini? Ada nggak yang kamu dapat dalam pembelajaran kali ini? Ada. Oke, silakan saya akan bagikan kertas lagi. Silakan kamu tuliskan hal apa yang kamu pelajari hari ini. Kemudian kalau kamu masih ada pertanyaan, silakan tulis di sini, akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Kalau kamu dan kamu kalau misalkan ada kritik buat saya, Pak, menyampaikan pembelajaran saya pengen yang seperti ini, pengen yang seperti ini. Pak, saya pengen kayak gini, silakan sampaikan dalam refleksi kertas yang saya bagikan ini. Oke, jadi tulis apa yang kamu dapatkan, kamu ke depannya pengen seperti apa. Oke, 1 menit cukup ya? 2 menit atau 3 menit, 4 menit, 5 menit, 1 jam. Ada yang sudah menulis? Sudah? Ya, oke, sudah. Ada yang sudah lagi? Ada enggak yang dipelajari hari ini? Ada, sangat ada sekali ya. Sudah, Wahyu? Yeah. Yang sudah boleh ambil. Dikasih tanda kecil ya, refleksi gitu ya di bawahnya ya. Oh iya, di balik lembar kerjamu, juga ditulis refleksi ya. Kok saya lupa kalau di sini ada lembar kerja. Oke, di balik lembar kerjanya silakan ditulis refleksi, nama kamu, kemudian refleksi. Refleksi itu berisi tentang apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu dapat hari ini, kemudian kamu pengennya ke depannya belajarnya kayak gimana, ada saran tidak buat saya untuk seperti apa, dan lain sebagainya. Kasih nama. Kasih nama kepada Petra. Yuk, di balik lembar kerja. Ya. Siapa, Pak? Nama, kemudian refleksi. Refleksi itu berisi tentang apa yang kita dapat hari ini, pelajaran apa yang kita dapat hari ini, kemudian kamu ke depannya pengen belajarnya seperti apa, yang asik seperti apa menurutmu, kemudian kalau ada kritik buat saya, silahkan dikritik. Pak Ibnu Gumusi Mbak Cukur, silahkan tulis di situ. Ya, oke. Tapi mau ya, Pak? Alisnya aja. Kalau alis nanti saya bisa lihat tuyul. Padahal sekarang saya bisa lihat tuyul. Padahal sekarang saja saya sudah bisa lihat, kan? Gak apa-apa. Udah, oke. Yang lembar kerja? Ya. Tulis beneran. Ditulis refleksi di balik lembar kerja ya. Sudah. Oke. Oh ya. Udah? Oke. Sampun? Udah, Mam? Yang situ enggak juga enggak apa-apa sih. Ya boleh, ya. Nggak usah dibaca, Pak. Iya. Sama kayak yang itu. Masuk.
Manu, kalau siapa? Mana. Temannya apa Iftah? Mana, Yara? Iya, bentar, Ge. Iya. Oke. Oh ya. Udah, Aci. Ya. Sini aja. Ini nggak ada isinya. Oke. Sama kayak dompetmu. Iya, persis. Sama kayak hatimu. Iya. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Oke, waktu kita sudah selesai ya. Mari silahkan kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa selesai pelajaran. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Billahi taufik ya. Apa namanya? Yuk mari sama-sama kita akhiri kelas kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.